مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku sekalian, berjumpa kembali dengan channel Mahabbah Islam. Pada pertemuan kali ini, Mahabbah Islam yang sebagai admin Mahabbah Islam akan membahas mengenai sunnah-sunnah dalam berwudu. Masih membahas masalah seputar wudu. Kita akan membahas masalah sunnah-sunnah wudu. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abu Suja Al-Asbahani menyebutkan ada 10 perkara-perkara yang sunnah dilakukan dalam berwudu. Nah, ini harus kita hafal ya. Harus kita hafal, harus kita pahami. Benar-benar kita mengerti ya apa itu sunnah-sunnah. Ada 10 perkara dijelaskan oleh Al-Asbahani dalam kitabnya Madghiyah At-Taqrib. Beliau mengatakan ada 10 sunnah dalam berwudu, yakni yang pertama membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, 3 kali basuhan, yang ke-10 yang terakhir yakni berturut-turut. Nah, sekarang kita akan menjelaskannya satu persatu ya teman-teman. Ke-10 hal tersebut dijelaskan secara singkat oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi sebagai berikut. Yang pertama yakni membaca basmalah. Sunnah dalam berwudu yang pertama yakni adalah membaca basmalah. Semua di sini kita mesti membaca basmalah dulu. Disunahkan membaca basmalah. Apapun yang kita kerjakan, baik yang itu di luar wudu, misalnya mau belajar membaca basmalah, mau makan baca basmalah, mau naik motor baca basmalah, mau apapun pekerjaan kita itu mesti membaca basmalah. Membaca basmalah dilakukan pada awal pertama kali akan melakukan wudu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bila di awal berwudu belum membaca basmalah, maka bisa disusulkan di pertengahan wudu. Namun bila sampai selesai wudu belum juga membacanya, maka tak perlu dilakukan. Nah, kita disunahkan hanya untuk yang pertama kita membaca basmalah dulu, baru kita membasuh tangan begini. Nah, jika kita lupa bisa kita lakukan di pertengahan wudunya. Tapi kita lupa juga setelah selesai berwudu kita lupa membaca basmalah, jadi tidak perlu membaca basmalah. Ini maksudnya ya teman-teman. Yang kedua, sunnah dalam berwudu membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan dilakukan sebelum berkumur. Bila air yang digunakan untuk berwudu berada pada bejana atau volumenya kurang dari 2 kullah, maka sebelum kedua telapak tangan dimasukkan ke bejana tersebut dibasuh 3 kali terlebih dahulu. Bila dilakukan kesucian telapak tangan tersebut, nah, adalah makruh memasukkan kedua ke dalam bejana sebelum membasuhnya terlebih dahulu. Namun bila yakin bahwa telapak tangannya dalam keadaan suci, maka tidak mengapa melakukannya tanpa membasuhnya terlebih dahulu. Nah,
Yang ketiga yakni berkumur-kumur. Dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Kesunahannya berkumur ini bisa didapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Baik air tersebut digerakkan di dalamnya dan kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Yang lebih sempurnanya adalah memuntahkannya. Nah, berkumur memasukkan air ke mulut, kemudian kita muntahkan lagi, kita buang airnya. Kita masukkan, kita buang. Nah, itu cara yang sunnah. Yang keempat adalah menghirup air ke dalam hidung, dilakukan setelah berkumur. Kesunahannya bisa didapatkan dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghisapnya hingga sampai di pangkal hidung dan kemudian menyemprotkannya ataupun tidak. Yang lebih sempurna adalah menyemprotkannya. Nah, kemudian kita lanjut yang kelima, yakni membasuh seluruh kepala. Tidak hanya sekedar mengusapnya saja, sebagaimana diketahui bahwa mengusap sebagian kepala adalah merupakan rukun wudhu yang hukumnya wajib, sedangkan membasuh keseluruhan kepala adalah sunnah. Nah, yang wajib itu begini saja, asalkan basah itu sudah bisa menyempurnakan rukunnya wudhu. Tapi sunnah itu kita basuh semuanya begini. Nah, begitu guys. Yang keenam adalah mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga dengan menggunakan air yang baru, bukan dengan menggunakan basahnya air yang digunakan untuk membasuh kepala. Dalam melakukan ini sunnahnya dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk tangan ke dalam lubang telinga dan kemudian melakukannya pada lekukan telinga, sedangkan ibu jari dijalankan pada bagian luar telinga. Setelah itu kedua telapak tangan yang dalam keadaan basah dilekatkan pada kedua telinga. Maksudnya begini, ini telunjuk ini kita masukkan begini dan luarnya di luar. Nah, begini. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor yang ketujuh, yakni menyela-nyela rambut jenggot yang tebal adalah sunnah hukumnya, sedangkan menyela-nyela jenggot yang tipis adalah wajib. Dilakukan dengan cara memasukkan jari-jari ke dalam bagian bawah jenggot. Nah, begini. Kalau ada jenggot, tapi saya tidak ada. Yang kedelapan yakni menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, hukumnya sunnah, meskipun air wudhu bisa sampai tanpa menyela-nyela. Namun bila dengan tidak menyela-nyela air tidak bisa sampai ke sela-sela jari, maka wajib hukumnya untuk menyela-nyela. Nah, yang kesembilan mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Nah, semua kita disundahkan untuk mendahulukan yang kanan. Yang ke-10 menigakalikan basuhan. Serba 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, serba 3 kali semua, itu sunnah. Yang ke-11 adalah berturut-turut. Artinya tidak ada jeda yang lama di antara basuhan kedua anggota badan. Setiap anggota badan dibasuh segera setelah anggota sebelumnya selesai dibasuh dan belum mengering. Berturut-turut ini hukuman sunnah bagi orang yang tidak dalam kondisi darurat. Adapun orang yang dalam kondisi darurat seperti berpenyakit beser, selalu buang air, atau terkena istighadah, maka hukumnya berturut-turut dalam berwudu menjadi wajib. Nah, oke mahabbah Islam, oke teman-temanku, jadi mahabbah Islam cuma sampai di sini pembahasan kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, supaya mahabbah Islam semakin maju. Kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.